kita juga akan kedatangan tamu yang benar-benar ahli di bidangnya. Nanti saya akan panggilkan tamu-tamu saya yang akan ikut untuk talk show kita ngebahas sore ini dengan apa ya, menambah ilmu lah, menambah ilmu, lalu juga menambah wawasan terkait dengan kopi itu sendiri, ataupun mungkin untuk kalian yang memang awam dengan sigar. Nah, di sini nanti ada ahli-ahlinya nih. Oke, coba saya akan panggilkan untuk tamu-tamu yang akan ngobrol bareng bersama saya di sore ini. Kita akan panggilkan ada Mas Aldi Kusuma dari Hubanos Senior Trainer yang pastinya sudah tidak diragukan lagi wawasan pengalamannya terkait sigar. Jadi kita akan coba ngobrol-ngobrol sore ini ya Mas Aldi ya, kita akan coba ngobrol-ngobrol untuk sigar ya Mas Aldi ya. Oke, lalu saya akan panggilkan juga Mas Daniel Leonard sebagai penikmat kopi dan sigar. Nah, ini dia nanti akan ngobrol-ngobrol gimana sih pairing antara kopi dan sigar itu sendiri gitu loh. Dan terakhir, tamu yang saya undang ini, beliau memang ahli kopi, bisa dikatakan doktor kopi. Mari kita sambut Mas Abi. Silakan Mas Abi dari Kelas Beat, silakan. Lebih enaknya mungkin kita ngobrol sambil duduk ya. Sambil duduk, sambil nyigar, sambil ngopi. Siap, Mas. Boleh, boleh. Mas Abi mau ngambil kopi sekarang? Ngambil kopi sekarang? Oke. Udah ready? Oke. Wah, menang banyak saya hari ini nih. Menang banyak, saya dapat kopi, dapat sigar, dapat wawasan yang baru nih terkait hal ini. Karena jujur nih, untuk saya pribadi, untuk mempairing, memadukan antara sigar dengan kopi ini hal yang baru untuk saya. Oke. Sambil santai-santai Mas Abi mungkin mau bakar sigarnya, monggo silakan, boleh. Sudah? Oke. Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol santai nih ya. Mungkin karena tema event kita tahun ini Kopi Craft Indonesia nih Mas Abi ya. Saya pengen ini Mas Abi terkait kopi. Kira-kira jenis kopi apa sih Mas yang cocok untuk dipadukan atau di pairing dengan sebatang sigar itu yang bisa menghasilkan rasa yang nikmat, rasa yang enak gitu, dan yang bisa apa ya, membuat suasana tuh menjadi seru gitu loh Mas Abi. Mungkin bisa jelaskan Mas Abi, silakan Mas Abi. Terima kasih Mas Ring. Izin saya duluan, Pak Aldi, Mas Daniel. Sejujurnya di menikmati sigar belum lama saya mencobanya gitu. Tapi aku rasa pengalaman rasanya mirip tuh kayak waktu awal-awal aku belajar kopi juga. Muncul tuh kayak sigar A, sigar B dibuat dari daerah tanam yang berbeda, dibuat oleh perusahaan atau handmaker yang berbeda, menciptakan rasa yang beda juga gitu. Nah itu yang bikin aku ngerasa kayaknya ada sesuatu nih benang merahnya gitu. Nah mengenai apa yang cocok, aku rasa kapabilitasnya tuh lebih cocok di Mas Aldi tuh pertanyaannya. Nah tapi sore ini aku nyiapin ada 3 jenis kopi yang benar-benar berbeda. Satu Robusta, 2 lagi adalah Arabica. Dua-duanya yang Arabica diproses dengan proses khas Indonesia. Kalau misalnya ya di sebelah kita ada chain store besar ya. Let's say misalnya nggak apa-apa lah ya saya sebut namanya. Boleh silakan. Starbucks gitu. Dia selalu pakai blend kopi Indonesia di blend espressonya. Kenapa? Karena intensitinya itu nggak bisa dikejar dari kopi Indonesia oleh kopi negara lain. Ibarat kata tuh kalau kita makan nasi padang, kopi Indonesia itu bumbu rendangnya lah.
Oke, Enak berarti sih makan nasi padang nggak pakai bumbu rendang, tapi kayak kurang ya, kayak ada yang kurang ya. Nah, rasa itu terkontribusi besar dari si giling basahnya, proses khas Indonesia itu. Nanti mungkin Mas Daniel bisa cerita banyak karena Mas Daniel juga malah lebih ngerti di dua sisinya antara kopi sama sigarnya. Tapi sembari ngobrol, izinkan aku sambil nyicip-nyicipin. Boleh. Ada beberapa, dia nanti balik lagi ke aku juga nggak apa-apa. Oke, Thank you, Mas Rik. kalau gitu sambil Mas Abi nyiapin untuk kopinya yang cocok untuk kita pairing sore ini nih ya, Mas Aldi sama Mas Daniel. Oke, untuk Mas Aldi sama Mas Daniel nih, sebenarnya lifestyle atau kombinasi antara kopi dan sigar ini sudah ada sejak kapan sih, Mas? Boleh Mas Aldi dulu boleh? Kalau sigar itu sendiri kan sebetulnya udah cukup lama ya. Kita punya sigar pun cukup baik, biarpun memang mungkin belum sebaik artinya sigar-sigar yang di luar sana, biarpun kita ada. Cuman Indonesia itu termasuk untuk eksportir tembakau itu kalau nggak salah kita kedua terbesar di dunia setelah Kuba, kalau nggak salah, setahu saya ya. Untuk tembakonya bahan mentah. Gampangnya gini deh, Indonesia itu kan penduduknya banyak. Tembakau itu kan padat karya sekali ya. Ya. Jadi kan kayak rokok, sigar gitu kan. Nah, makanya kenapa industri ini terus dikembangkan dan memang yang saya lihat sejak saya pertama kali nyigar itu konotasinya tuh selalu tembakau dihubungkan sama sesuatu yang negatif. Misalkan kayak rokok habis-habisin duit gitu kan ya. Padahal beda gitu. Kalau sigar itu kita ngomong sebagai lifestyle kan. Yes. Kalau merokok bikin miskin, nyigar tuh bikin kaya. Oh, kenapa bisa begitu, Mas? Bisa begitu, nggak perlu jualan sigar loh. Bukan karena jualan sigar loh. Gitu. Itu yang orang-orang mesti sadar. Kalau nyigar itu kita kan harganya mahal ya, orang selalu ngomong kan. Sebatang harganya sekian, harga sekian gitu. Wah, lu kalau nggak ngerokok itu lu bisa save berapa duit setahun gitu kan. Kalau ngerokok saya setuju. Rokok bikin miskin mungkin iya. Oke. Gitu. Karena ngerokok itu lebih sifatnya adiktif. Gitu ya. Kita pernah nggak akhirnya kayak misalkan contohnya saya menang tender gitu ya, proyek gitu kan. Terus ketemu orang, ngerokok bareng yuk. Atau lu perokok ya? Gue perokok yuk, ngerokok bareng yuk. Nggak pernah ya. Biasanya kita ngerokok yang ngerokok aja sendiri-sendiri Yes, gitu kan. betul. Nah, Untuk konsumsi sehari-hari ya kalau misalnya. iya, nah kalau sigar itu kan kita ada networking ya, ada komunitas, itu lifestyle gitu kan. Oh, I see. Ada networking gitu. Jadi kayak misalkan orang yang, misalkan contohnya kayak kita beli Ferrari gitu kan. Ada grupnya, ada komunitasnya, kita punya network berkembang gitu. Jadi jangan dianggap ini cuma kayak bakar duit, kagak. Ini beli tiket sebenarnya. Oke. Masuk ke suatu komunitas yang mungkin kita bisa meluaskan kita network. Masuk ke komunitas akan mendapatkan opportunity ya, Mas. Yes. Income dari Yes, income atau teman, at least dapat teman lah di situ gitu. Berarti itu yang secara penjelasannya sigar itu membuat kaya ya, Mas ya? Iya. Karena kita kaya akan bertemu dengan orang-orang baru, dengan komunitas-komunitas Yes. baru, dan dari kita bertemu dengan komunitas baru itu menghasilkan sesuatu yang Ya, beneficial yes. Antara itu new knowledge, wawasan baru, atau mungkin juga material ya, mungkin bisa uang atau apa juga, macam-macam. Jadi saya dulu selalu klise kalau orang ngomong itu your network is your net worth. Tapi saya udah bisnis sigar puluhan tahun, saya buktikan sendiri bahwa memang iya. dan terbukti ya, Mas. Terbukti. Misal dia. Terbukti sekali. Oke. Tuh, jadi buat para pengunjung, sigar itu buat kaya. Kenapa buat kayanya? Bukan karena kita jualan sigar, tapi lebih nge-build ke kita bergabung dengan community, nggak hanya sekedar bergabung aja, tapi di dalam community itu ada sisi yang bermanfaat untuk mungkin bisa melakukan dengan relasi bisnis ya, Mas Aldi ya, sehingga itulah yang mendapatkan income untuk kita juga gitu. Oke. Mungkin kalau Mas Daniel mau nambahin, Mas Daniel? Ya, kalau saya kan sebetulnya sigar itu baru beberapa tahun. Saya basicnya itu di dunia kopi awalnya. Kopi juga ya berarti ya, masih awal? Sebetulnya kopi, sebetulnya. Oke. Nah, mencoba sigar akhirnya ya di Mas Abi bilang ada benang merahnya ini antara kopi dengan sigar tuh ada kemiripannya dari prosesnya, tanamannya di mana, originnya segala macam. Itu tuh berbeda-beda, samanya kayak kopi. Nah, dari situ tertarik terus ya karena saya terbiasa dengan minum kopi ya. Saya coba dengan kopi di pagi hari, di sore, di malam itu dengan satu sigar itu kok beda-beda ternyata.
kopinya, jenis kopinya sama dengan sigar yang sama atau Mas Daniel mencoba hal-hal yang baru Saya dengan satu sigar yang sama. dengan satu sigar yang sama? Sigar yang Oke. sama. Terus ya memang saya kebiasaannya black coffee ya. Kopi hitam. Tapi dengan berbagai daerah Indonesia itu beda-beda. Ada yang masuk pas nyigar ini ya, misalnya saya lagi nyigar yang lokal ini pakai misalnya Jawa Barat. Oh, lumayan masuk ya. Pas coba lagi misalnya pakai Bali. Wah, ini kok kayak bertabrakan. Gak masuk gitu, gak nyaman. Masa bisa nyigar. Rasa yang nggak nyaman itu rasa seperti apa sih Mas Daniel kalau bisa dijelaskan secara spesifik? Oke. Mungkin kan kalau misalnya Bali gitu ya, itu kan ya kita tahu ada benang merahnya itu Bali itu lebih citrus begitu ya. Lebih citrus, high acidity, bodinya itu yang apa ya, kita bilangnya itu medium light gitu lah bodinya. Sedangkan ya untuk cerutu Indonesia yang sedang saya coba bakar ini itu ya bodinya lebih medium. Terus ini kan ya gurih seperti itu ya. Nah dengan dihajar sama asemnya ya ininya ketutup. Oh, jadi rasa sigarnya nih ketutup atau kalah dengan tes kopinya itu sendiri? Iya begitu. Oh, jadi kenikmatannya akan berkurang gitu ya Mas? Betul. Oke. Nah dari situlah jadi saya mikir wah kayaknya menarik juga ya sigar sama kopi ini ya digabungkan seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Jadi sini nggak ternyata sigar itu tembakau itu kurang lebih sama kayak kopi ya. Jadi ditanam di daerah mana, di kultur tanah mana, itu rasanya akan bisa berbeda ya. Nah, saya pengen tanya lagi nih, mungkin kepada semua narasumber dari berbagai macam jenis kopi, menurut masing-masing dari Mas Abi, Mas Daniel, dan Mas Aldi itu, kira-kira kopi jenis apa sih yang cocok dikombinasikan dengan sigar? Tahu tadi kan Mas Aldi juga sudah jelaskan bahwa ternyata kopi Jawa Barat bisa lebih nikmat ketimbang dengan kopi Bali gitu kan ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan dari masing-masing pengalaman dari Mas Aldi, Mas Daniel maupun Mas Abi, kira-kira jenis kopi apa sih yang paling cocok? Nah, kebetulan juga kan Mas Abi sudah siapkan nih beberapa jenis kopi, ada Robusta, lalu juga ada Arabica yang memang diseduhnya dengan penyajian yang tradisional. Jadi coba boleh dicicipin dulu, nanti mungkin baru bisa menjawab pertanyaan saya yang tadi. Di sini aja. Di sini. Emang boleh? Boleh. Udah boleh sama aku. Jadi aku siapin 3 kopi tuh. Yang pertama tadi aku kasih itu kopi dari Jawa Barat, Wet Hall. Yang kedua aku kasih itu kopi Lintong, kopi Sumatera Utara. Salah satu kopi paling mahal di dunia lah ya, di level petaninya. Karena tadi Kopi itu, Lintong Mas? Kopi Lintong di level petani itu, even kopi Brazil siap ekspor itu harganya cuma setengah dari harga kopi di level petani di Lintong. Wow. Mahal banget, rebutan. Dia cuma punya produksi 600 ton setiap tahun, tapi jadi rebutan beberapa pemain besar kopi lah untuk intensitinya. Yang terakhir aku kasih Robusta, gitu. Monggo dicoba. Berarti kopi Lintong itu benar-benar spesial dong ya Mas Abi ya? Spesial. Kalau di notes-nya biasanya kayak misalnya aku cupping sama Stumptown, salah satu roaster dari Portland, US. Dia apresiasi rasa butterscotch, tobacco. Jadi dia bilang, wah ini rasa kopinya kayak tobacco gitu ya. Rasa kopinya kayak tobacco? Dan cloves, cengkeh. Gitu. Nah buat kita yang orang Indonesia kebiasa minum kopi kayak gitu, biasa aja, nothing special gitu. Tapi buat mereka, Nah itu dia Mas, biasanya makanya kenapa kita sekarang ada gerakan bangga dengan buatan Indonesia. Nah mungkin karena orang-orang luar aja menghargai hasil hasil pertanian dari Indonesia gitu. Sedangkan yang tadi Mas Abi bilang kan, kalau orang Indonesia sendiri mungkin menikmatinya biasa aja gitu. Nah makanya
cocok banget acara Kopi Craft Indonesia ini kita di Summarecon Mall Serpong adakan. Jadi biar masyarakat juga tahu gitu bahwa kita tuh harus bangga loh karena kita memiliki biji-biji kopi pilihan atau tadi Mas Abi bilang yang harga kopi Brazil paling mahal itu masih setengahnya dari harga Lintong. Jadi kita ya patut berbangga sih sebagai orang Indonesia kita bisa menghasilkan yang namanya kopi terbaik di dunia. Nah, gimana? Udah nyobain Mas Aldi dan Mas Daniel? Gimana rasanya? Mungkin bisa dijelaskan apa sih kira-kira jenis kopi apa nih yang cocok dari 3 tadi yang disajikan oleh Mas Abi? Kira-kira apa sih yang cocok dengan sigar yang kita nikmati sore ini nih? Silakan mungkin bisa dari Mas Aldi atau Mas Daniel boleh. Ya, ini ada 3 jenis kopi ya. Oke, buat awal ini cerutunya buatan Indonesia, produksi Indonesia, ditanam di Jember. Si daunnya ya, daun tembakonya di Jember. Ini sigar berarti sigar Indonesia, asli Indonesia? asli Indonesia. Gak kalah lah ya? Gak kalah. Gak kalah lah ya? Gak kalah. Oke. Indonesia juga ya bagus-bagus kok daun-daun tembakonya, tapi memang ya belum terekspos aja sih ya, kayaknya. Setuju Mas. Oke, nah tadi udah coba-coba ada Sunda, Lintong sama Robusta. Kalau saya sih ya sebenarnya pairing ini apa ya? Kesukaan masing-masing, selera ya. Setuju. Jadi dari 3 jawaban narasumber saya ini, saya nggak mengharapkan jawaban yang sama. Tapi kalau sama pun nggak apa-apa. Tapi balik lagi seperti Mas Daniel tadi sampaikan bahwa kenikmatan menikmati sigar ataupun kopi itu kan bisa dirasakan oleh diri sendiri. Nah, jadi saya setuju sekali dengan Mas Daniel. Jadi belum tentu saya juga bilang, oh iya sama Mas Daniel. Karena mungkin kenikmatan saya sama kenikmatan Mas Daniel itu beda rasa. Gitu. Oke, silakan dilanjut Mas Daniel. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih suka dengan yang Lintong. Saya lebih suka yang Lintong. Pertama dia lebih bodinya lebih tebel, asamnya juga kayaknya. Kalau saya nyoba yang awal itu asamnya kan apa ya? Bisa Jawa Barat ya Mas ya? Ya kayak terlalu tinggi ya. Lebih tinggi dibandingkan yang Lintong. Pak, kalau yang saya rasakan lebih manis juga yang Lintong, bodinya ada. Terus yang tadi Mas Abi bilang ada kayak tobekonya gitu ya. Nah itulah yang membuat jadinya ini kan dengan sigar ini tuh, ini kalau saya ya ini hanya apa yang saya rasa lah ya. Itu kan terserah. Ada orang yang merasakan, enggak lah saya nggak merasakan itu kok gitu. Kalau saya merasanya ini ada sedikit artinya di sini dikit, tapi ya creamy-nya juga ada, bodinya juga cukup ada. Nah ditambah dengan body dari si Lintong dan manisnya Lintong ini, nah itu tuh yang menutupi apa ya? Bukan menutupi, sorry, kayak melengkapi si cerutu ini. Nah, dengan adanya sedikit asam dari Lintong ini membuat kita nggak apa ya, di mulut tuh kan misalnya kita nyigar terus kan apa ya, di mulut tuh jenuh ya. Nah, ketika jenuh itu dikasih ini ada sedikit asamnya yang nyaman gitu, jadi fresh lagi mulutnya. Setelah fresh baru diajar sigar lagi enak lagi, seperti itu. Hanya itu ya apa yang saya rasakan. Oke Mas Daniel, jadi Mas Daniel tadi mengatakan pairingnya itu lebih cocok dengan jenis kopi Lintong yang dimana bisa melengkapi dari rasa sigar ini ya Mas Daniel ya. Oke, makasih Mas Daniel. Untuk Mas Aldi kira-kira yang pas yang mana nih Mas Aldi? Saya biasanya jadi gini, kalau di sigar itu sebetulnya nggak cuma di sigar ya, mungkin di tasting itu ada pairingan di mana kita campur dengan
Sigar ini kita campur dengan suatu minuman antara dia enhancing, jadi memperkuat atau balancing. Jadi ada beda. Ada memperkuat ataupun mau menyeimbangkan. Contohnya gini, misalkan contohnya sama kopi gitu ya. Kayak kita sigar itu kan tembakau kalau dibakar itu namanya tar. Ada proses pembakarannya gitu ya. Yang kalau tar itu memang kita nggak sedot nggak inhale, gitu. Tapi kan ada sisa di rongga mulut. Nah, tar itu kan lebih ke kita ngomongnya charcoaly, lebih kayak bitter gitu ya sebetulnya. Ada orang yang suka dengan misalkan kopi pahit, kopi americano gitu yang agak kopi hitam gitu kan. Karena mereka dia enhance, dia suka dengan charcoalnya, dia suka dengan bitternessnya. Jadi dari sigarnya pun juga tobacco-nya lebih kerasa banget. Ada yang suka pairingannya sigar dengan misalkan sama latte atau cappuccino yang dalam arti diambil coffee taste-nya iya, tapi ada milky-nya. Jadi milky itu untuk soften up, jadi balancing gitu kan. Nah, tergantung sama mood kan, suka yang mana gitu. Nah, saya memang I drink coffee but I'm not that familiar with coffee. I'm more of a cigar guy. Jadi kalau di antara tiga ini sebetulnya saya suka, saya nggak tahu yang mana yang lintong yang mana apa. Saya suka yang nomor 2 sebenarnya. Nomor 1 gimana ya? Karakternya agak yang gini. Nomor 3 tapi gini, kalau dari bau nomor 3 saya paling suka sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa acidnya agak kencang di mulut, terlalu kencang. Saya rasa begitu. Nomor 2 itu paling well balance. Having said that, saya memang kalau minum sigar, jangan nyigar terakhir kalau ngopi sama something yang pakai ada susunya, nggak manis tapi ya, cappuccino atau dessert. Tadinya americano saya rasa lagi coba soften up, lagi testing yang ini. Cuman kalau milih kopi by itself, saya lebih suka kopi ini, memang. Kopi yang bukan kayak cappuccino, ini saya lebih suka yang black coffee. Tapi kalau dari 3 ini sih, saya nggak tahu yang mana. Yang nomor 2 yang paling enak, nggak tahu yang mana. Yang nomor 2 ya mas. Ya. Berarti kalau nomor 2 itu menyeimbangkan atau memperkuat tuh mas? Kalau ini balancing, aku lihat. Menyeimbangkan berarti ya antara tes sigar dengan tes kopinya itu seimbang di mulut, jadi pecahnya di mulutnya seimbang gitu ya. Iya, lebih balancing. Itu sebenarnya kedua. Itu yang mana nggak tahu yang mana tadi. Nomor 2 lintong berarti sama Mas Daniel ya. Kalau dari Mas Abi sendiri nih Mas Abi sebagai pakar kopi dan sekarang kita mau menyeimbangkan dengan sigar. Kalau menurut Mas Abi kopi yang mana ya yang cocok dengan Mas Abi? Ada beberapa disclaimer. Pertama, aku belajar kopi waktu awal itu dengan kopi-kopi Sumatera itu. Jadi awalnya kopi Sumatera. Aku bisa ngerti orang suka banget kopi-kopi yang cenderung asam, fruity gitu. Tapi buatku kopi itu ya rasanya bukan yang dicari rasa kopinya, bukan rasa fruity-nya, bukan rasa kopi gitu. Nah, dari bias itu aku jadi cenderung sukanya yang lintong. Tapi sebetulnya aku tuh malah penasaran sebetulnya. Kalau kita belajar kopi kan sekarang sudah mulai ada di mana-mana lah ya. Kita ke coffee shop terus kita bisa belajar sama baristanya gitu. Nah, kalau aku sebagai orang awam di di ekosistem sigar gitu. Kalau aku mau belajar gimana ya caranya? Mulainya dari mana ya, Pak? Pertanyaan yang bagus Mas Abi. Aku nanya ya. Pertanyaan yang bagus, silakan Mas Abi. Karena mungkin selain Mas Abi, mungkin pengunjung-pengunjung di sini pun mereka pengen coba-coba yang gimana sih? Bukan coba-coba merasakan sigar ya. Mungkin kalau merasakan sigar siapapun bisa merasakan ya Mas ya. Tapi benar-benar ketika mereka mencoba sigar, mereka merasakan nikmatnya gitu loh sigar. Dan kalau misalnya kita pengen bergaul tadi balik ke Mas Aldi bilang community ya. Nah, itu bisa di mana sih kalau tadi saya melanjutkan pertanyaan dari Mas Abi? Jadi kan kalau sigar itu pasti belum selama industri kopi ya. Industri kopi itu kan udah lebih tua, lebih mature lah. Makanya nanti kan gampang untuk lebih mudah untuk dapat knowledge. Nah, sebetulnya gini, banyak orang yang karena saya udah berkecimpung lama di sigar, orang-orang komunitas itu banyak kan otodidak. Jadi mereka memang based on experience, nggak salah sih, nggak salah. Bisa belajar dari orang-orang yang punya pengalaman sigarnya lu udah cukup berpuluh-puluh tahun, mungkin ngerti cara milih karakter sigar yang beda. Ini kita ngomong menikmati ya Pak? Ya, menikmati? Bukan masalah komunitasnya ya. Bisa dari mereka. Tapi kalau memang mau serius, sebetulnya kalau di kami, karena saya kan emang resmi dari Habanos, kita bisa ada kelas untuk sigar master gitu. Jadi dulu pre-covid, kita biasanya ada panggil trainer dari Kuba, dari luar negeri gitu untuk ikut kelas gitu. Langsung dari Kuba Mas Aldi? Iya, gitu. Tapi nanti kalau mau studi lebih lanjut, harus ke sana. Tapi untuk pre-kelasnya, kayak perkenalan gitu,
kami sendiri sebenarnya menyediakan training kalau mau gratis untuk orang, karena saya pengen gimana ya, dari sudut pandang sebagai penikmat cerutu dan saya sebagai pengusaha, Indonesia tuh negara yang ekonominya dibentuk oleh tembakau. Setuju. Dibentuk oleh tembakau, benar nggak ya? Setuju. Orang kaya kita tuh bisnisnya rokok, Yes. ya nggak sih? Ya, kita bisa sebut merek lah ya, benar nggak? Nah, kalau 1% aja dari kita punya smokers itu ke sigar gitu ya, itu marketnya besar sekali gitu. Nah makanya gimana supaya orang bisa mau menikmati, saya menyediakan juga kalau orang yang penasaran, jadi apa sih bedanya, kalau saya tuh sering nawarin orang gitu ya, bro mau sigar gak? Dia bilang, oh nggak mas, saya bukan ngerokok. Dalam hati tuh, saya nggak ngerokok. Dalam hati tuh, gue nggak pernah nawarin lu ngerokok sih. Rokok tuh beda sama sigar gitu kan. Nah itu yang masih banyak pengertian yang salah. Makanya saya sering ngadain kayak apa, gathering ya, pertemuan-pertemuan, event gitu kan. Dan seminar, ini talk show pertama saya, seminar saya ada beberapa kali. Untuk artinya itu bukan mengedukasi, tapi kita sharing experience sama apa, cerita-cerita apa yang sebetulnya bisa membawa sebatang sigar ini untuk membuka wawasan saya. Jadi bisa berbagi lah ke orang-orang. Ya. Berbagi pengalaman, ya, Mas Pengalaman, Aldi. ya mungkin pengetahuan. Karena dengan saya melakukan itu, saya pun juga belajar. Jadi apa yang mereka rasakan? Wah, kalau gue nyigar kok belum dapat ini ya, Bre? Oh, kenapa belum dapat ya? Jadi ada komunikasi di situ. Nah, tapi kalau memang tertarik, setahu saya kita akan ada acara lagi di sini 19 Juni mungkin. Untuk kumpul-kumpul di Barrel. 17 Juni. 17 Juni ya? 17 Di Juni. atas ya? Di atas ya. Pengunjung yang mau datang 17 17 Juni, Juni. kalau pengen Penasaran. tahu lebih dalam tentang sigar, Ya. monggo silakan bergabung di Barrels. Nanti akan ada Mas Aldi, mungkin bisa ngobrol-ngobrol lebih jelas untuk terkait sigar itu sendiri ya. Oke, lanjut Mas. Ya, ya jadi kalau pengen tertarik ya otomatis I'm approachable, saya nggak gigit. Saya kalau mau nanya tentang sigar saya pasti akan dengan senang hati gitu ya menjelaskan. Kalau memang pengen ngobrol lebih nyantai lagi ya event kan kita banyak waktu bisa ngobrol. Kalau memang serius, let me know. Kalau orangnya banyak kumpulin, saya bisa panggilin trainer atau mungkin kalau memang pengen tertarik sekali lebih serius, sertifikasi saya kita pun kita bersertifikat, datangnya juga dari luar negeri. Jadi legit lah. Wow, Mas Abi itu ya. Mas Abi berarti harus datang 17 Juni ya. Acaranya Boleh. Mas Aldi, jadi biar bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak. Jadi kopi udah dikuasai, kenapa sigar nggak dikuasai juga? Jadi ahlinya nanti. Biar ada hobi baru. biar ada hobi baru dan membuat kaya Mas Abi. Mudah-mudahan. Ya amin. Oke. Nah, saya mau nanya lagi sih sama Mas Aldi sama Mas Daniel nih ya, karena saya pengen tahu sebenarnya tentang sigar juga. Bagaimana sih Mas cara membedakan sigar yang berkualitas dan nikmat untuk dirasakan itu? Oke, kalau ngomong tentang sigar, sekali lagi kalau tentang taste itu kan subjektif ya, kita nggak bisa objektif gitu. Cuman bagaimana merasakan sigar yang enak, tentunya pasti ada beda. Tentunya kita ngomong tentang kopi ataupun kita ngomong tentang kuliner lain ya, kita ngomong daging, misalkan contohnya steak, mana yang enak, mana yang nggak enak, tentunya ada standarnya gitu ya. Oke, kalau dari sigar, saya selalu membedakan jadi 3 bagian kalau saya. Satu dari draw-nya, dari puff-nya, dari pas kita nyedot, Oh pas kita nyedot. nyedot satu. Yang kedua itu on the nose, baunya. Oke. Yang ketiga baru di mulutnya palate, ketemunya palat, itu di dalam rongga mulut itu apa rasa yang tinggal di situ. Jadi 3 itu. Tapi yang pertama kan dari tariknya ya, sedot, kita nyedotnya kan. Nah, itu kalau memang sigar yang bagus, bisa dilihat dari konstruksinya. Kayak gini nih menurut saya cukup bagus. Jadi konstruksi sigar itu cukup kuat gitu ya. Jadi dia Abunya ini? Abunya cukup panjang gitu. Berarti dia terbuat dari daun tembakau yang long filler. Yang daun tembakau kita bisa bayangkan digulung, ya kan? Dipotong jadi bentuknya kayak gini kan? Iya. Nah, sisa potongannya itu buat tembakau, buat sigar yang murah. Makanya sigarnya sering hancur. Gitu. Kalau sigar yang bisa sampai konstruksinya bagus itu kemungkinan adalah sigar yang baik. Saya nggak ngomong sigar yang baik itu selalu cocok buat semua orang. Ada yang suka yang sigar murah juga nggak masalah gitu. Tapi tadi kan ada standarnya. Jadi kita ngomong namanya long filler. Kalau fillernya sigar ini konstruksinya bagus, itu berarti tembakonya premium.
Oke. Berarti jenis tembakau yang digunakan si sigar itu sendiri padat lah ya atau padat lah ya. Jadi dan ini dari kita pas kita smoke itu pun nggak kopong gitu, rasanya Iya, solid iya, gitu, ya kan. Nah mau sekenceng apa, sepekat apa lah itu tentang strength levelnya kan gitu. Nah itu pribadi suka yang sangat strong banget, kayak kopi mungkin kopi tubruk, Yes. ya kan, atau suka yang mild atau medium, nah itu dari dua-nya di situ. Nah kalau masalah dari on the nose sama palate itu memang sekali lagi preference, sukanya misalkan kayak suka gurih atau mungkin leather atau mungkin yang biasanya ada kayak kacang nati mungkin ya, Iya. atau mungkin kayak yang lebih light cigar light banget kita ngomongnya grassy, agak herbal karena ini daun ya, masih agak mungkin agak hijau-hijau mungkin rasanya lebih kayak grassy itu kayak baunya embun pagi gitu loh. Nah ada yang suka begitu kadang-kadang, jadi preference. Tapi kalau lihat tembakau mahal apa enggak, saya biasanya lihat di konstruksi.